Pagi hari datang seperti biasa, tidak membawa kabar, hanya sedikit dingin yang perlahan masuk lewat lubang lengan baju. Aku berjalan ke ladang dengan langkah yang tidak buru-buru, tidak juga lambat. Semacam langkah yang lahir dari kebiasaan yang tak lagi perlu dipikirkan. Di punggungku ada tangki semprot, baunya menyelinap lewat tengkuk, meninggalkan rasa yang entah harus disebut apa. Aku tidak ingat sejak kapan mulai terbiasa mencium bau cairan pestisida. Mungkin sejak tubuh ini tak lagi peduli bau apa yang datang, selama ia masih bisa bergerak. Aku tak memilih jadi petani, tapi barangkali tanahlah yang memilihku, atau kesunyian yang memilihku untuk tinggal lebih lama, lalu semacam menjadi bagian dari lumpur dan akar. Timun-timun itu menggantung pelan, ada yang besar, ada yang terlalu muda. Aku petik satu demi satu, seperti orang yang memetik waku yang tidak kembali. Tak ada yang istimewa, tapi tangan ini tahu mana yang harus diambil, mana yang dibiarkan tumbuh. Semacam kepekaan yang datang dari hari-hari yang berulang, dari tahun-tahun yang tak dicatat siapa-siapa. Cabai di sisi lain adalah tanaman yang membuatku tak pernah bisa main-main. Ia terlalu mudah terluka. Sedikit saja kutu datang, ia rusak. Sedikit saja aku terlambat menyemprot, daunnya mengerut, batangnya menghitam, buahnya rontok. Maka setiap semprotan adalah semacam permintaan maaf, juga permohonan agar ia bertahan, agar tetap hidup dan bisa dipanen dari tanah yang kadang hanya diam dan tidak memberi tanda-tanda. Orang desa bilang, aku terlalu serius dengan tanaman, tapi aku tak tahu cara bercanda dengan hidup. Karena hidup yang kujalani tidak pernah punya bagian lucunya sendiri. Aku hanya tahu ketika menyemprot daun demi daun, ada semacam ketenangan yang mengalir dari tangan ke tubuh, lalu ke hati. Semacam sunyi yang tidak membuat takut, semacam doa yang tak pernah diajarkan siapapun. Aku tidak menanam untuk menjadi kaya, aku juga tidak menanam untuk dikenang. Aku menanam karena itu satu-satunya cara tubuh ini merasa masih ada gunanya. Ketika timun berhasil tumbuh dan cabai bisa kupetik dalam jumlah yang cukup, aku merasa hari itu tidak sia-sia, bahwa tubuh ini masih bekerja, bahwa waktu belum sepenuhnya mengikis aku dari dalam. Orang-orang bilang petani harus tangguh, tapi aku tidak merasa tangguh. Aku hanya tidak tahu cara lain untuk hidup, dan mungkin itu cukup, karena tak semua orang beruntung punya pilihan lain. Beberapa dari kami tumbuh bukan dari mimpi, tapi dari kebutuhan untuk terus berjalan, meski tak tahu arah yang benar. Saat aku selesai menyemprot, aku duduk di pematang. Kulihat tanah, langit, dan tubuhku yang mengering oleh matahari. Tak ada yang berubah, tapi di dalam dada sesuatu seperti tenang, seperti luka yang sudah lama tidur, tak lagi menyakitkan tapi juga belum sembuh. Dan di tengah-tengah ladang itu, di antara timun dan cabai, aku belajar bahwa menjadi petani adalah tentang percaya bahwa sesuatu akan tumbuh meski hari-hari sebelumnya penuh ragu, bahwa tanah akan memberi meski terlambat, dan bahwa tubuh ini masih bisa menumbuhkan sesuatu. Kalau bukan hasil, mungkin hanya keheningan yang tidak menyakiti siapapun.